Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ini adalah iman kami Tuhan, bahwa apapun keadaan hidup kami, masalah boleh datang silih berganti, sakit penyakit boleh datang silih berganti, air mata demi air mata, kami mau tetap berkata, kami mau pandang Yesus. Kami tidak akan berpaling dari Yesus. Sebab Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang baik, mengasihi, mencintai hidup kami dengan apa adanya. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus bergantung, berharap, berseru kepada Tuhan, biar kami bisa dalam hidup kami selalu bersyukur dengan semua perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kami mau belajar firman, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami mengerti apa yang kami pelajari hari ini, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara, kita kasih tepuk tangan buat tim pemuji dan penyembah, tim musik luar biasa sekali. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Terima kasih Ibu Eti, Pak Birawa, buat semua pengurus, Oma, thank you ya. Waktu saya kesini Oma nggak ada. Nah hari ini saya kesini, opanya ternyata dipanggil Tuhan. Aduh, rencana Tuhan baik ya. Hari ini kita mau belajar tentang, boleh tolong slide-nya Pak? Kita mau belajar tentang ini. Akhirnya aku bersyukur. Kapan terakhir saudara bersyukur? Halo? Tadi Oma bilang hari ini ya, atau baru Oma bersyukur dengan semua perbuatan Tuhan. Pertanyaannya buat kita semua selain Oma, kapan terakhir kita bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita bersyukur saat kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Mendapatkan untung? Atau kita bersyukur saat kita diizinkan Tuhan mengalami masalah? Itu pertanyaan yang harus saudara dan saya jawab untuk diri kita masing-masing. Nah hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab namanya Lea. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35, saudara akan menemukan pribadi ini, Lea istri Yakub. Namun sebelum saya sharing firman Tuhan ini, saya ingin memulai dengan awal mula Yakub bertemu dengan Lea. Bahwa Yakub ini punya satu saudara namanya Esau. Orang tua mereka namanya Ishak dan Ribka. Pada waktu Esau harusnya menerima berkat anak sulung, karena Ribka lebih sayang kepada Yakub, dia buat segala macam cara untuk Yakub mendapatkan hak sulung itu dari Ishak. Dan karena Esau nggak terima, akhirnya Esau mau bunuh Yakub. Esau kejar Yakub untuk menghabisi dia, merencanakan semua pembunuhan itu dengan baik. Dan karena Ribka sayang sama Yakub, Ribka bilang sama Yakub, kamu harus pergi, lari. Bilang saja kamu mau cari istri. Dan akhirnya karena dia tahu juga dia ada dalam bahaya, dia harus lari meninggalkan keluarganya. Dan dia ada di satu tempat, dan akhirnya dia ketemu dengan Rahel dan Lea. Namun sebelum dia bertemu dengan Lea, dia ketemu dulu Rahel. Firman Tuhan di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30, saudara bisa baca di sini. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Jawab Laban, di tempat kami tidak biasa orang berbuat demikian, yakni mengawinkan adiknya lebih dulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau mau bekerja padaku 7 tahun lagi. Ayat 30 firman Tuhan bilang begini, Yakub juga menghampiri Rahel, bahkan ia lebih mencintai Rahel dari Lea. Ia pun bekerja pada Laban selama 7 tahun. Saudara lihat Yakub hebat ya sebagai seorang laki-laki ya. Dia totalitas kalau dia mengejar cinta. Pak, kalau sayang sama ibu harus totalitas mengasihi ibu. Ibu-ibu aman ya? Rumah tangga aman ya? Ibu-ibu juga sama, ini gak hanya untuk bapak-bapak. Kalau sayang suami harus totalitas. Jangan saat dapat untungnya kita sayangnya mati-matian. Giliran nggak dapat untung mulai tinggalin suami. Nggak, di sini sih nggak ada. Di luar banyak. Di sini mau orang-orang baik semua. Yakub karena saking cintanya sama Rahel, dia kerja 14 tahun. 7 tahun pertama dia bilang begini dalam firman Tuhan itu. Dia bekerja anggap 7 tahun seperti hanya beberapa hari. Saking cintanya. Orang bilang cinta itu kayak ayam rasa coklat. Dia saking cintanya minta ampun, dia kerja 7 tahun.
Udah 7 tahun nggak dapat Rahel, ditipu sama bapak mertuanya. Dia dapat lagi 7 tahun untuk dapat Rahel. Dan ini cinta yang dia perjuangkan, dan hasilnya adalah dia dapat. Tapi next Pak, di balik usaha Yakub untuk mendapatkan Rahel dengan cintanya, ada seorang pribadi yang disakiti luar biasa, namanya Lea. Nah, hari ini kita mau belajar dari Lea. Kita mau belajar bagaimana Lea melewati pergumulan yang panjang. Dia adalah orang yang gak diinginkan, istri yang gak diinginkan. Karena ya firman Tuhan bilang di ayat 30, Yakub sangat mencintai Rahel, tidak mencintai Lea. Yakub pun tidur sama Lea karena perbuatan Laban, mertuanya. Emang aneh ya mertuanya. Di sini sih mudah-mudahan kita nggak punya mertua kayak begini ya. Cintanya siapa, dapatnya siapa. Dia nggak cinta sama sekali sama Rahel. Dia nggak cinta sama sekali sama Lea. Dia cintanya itu sama Rahel. Dan Lea selama hidupnya dia bergumul untuk bagaimana mendapatkan cinta Yakub. Ini masalah yang luar biasa. Sakit hati bertahun-tahun, berhari-hari. Saudara, kalau sakit hati ya, kita ini kan pernah pacaran kan, yang belum laku diam aja. Ini khusus yang sudah laku. Yang belum laku nggak akan tahu cerita ini. Ini rahasia perusahaan. Yang udah laku ya, waktu masih pacaran, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, cowoknya bilang begini, kayaknya kita break dulu deh. Wah, itu hatinya sakit minta ampun. Jujur aja lah Bu, saya sih udah ngalamin. Kayak kita udah nikah. Kalau tiba-tiba pacar kita yang perempuan bilang, kita berhenti dulu deh, kayaknya kamu terlalu baik. Enggak, kita bukan terlalu baik. Dia ketemu orang yang lebih baik dari kita. Itu sengaja itu. Emang pintar ya. Dunia persilatan ini. Sebentar Pak, jangan ke situ dulu. Ini rahasia Pak. Enggak. Tapi Lea hidup dalam keadaan yang tidak enak. Sebagai seorang istri, bagaimana sih rasanya kalau nggak dicintai sama suami? Sebagai seorang suami, bagaimana nggak dicintai sama istri? Sebagai anak-anak, bagaimana nggak disayang sama orang tua? Sebagai orang tua, bagaimana nggak dihormati sama anak-anak? Kita didik anak-anak dari kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, tapi dia nggak hormat sama kita. Saya yakin sakit hatinya luar biasa dalam hidup kita. Kita bisa kepahitan selama hidup ini. Dan itu dialami sama Lea. Lea menjadi pribadi yang terbuang karena nggak dianggap sama suaminya. Bahkan dia dianggap rendah sama papanya sendiri. Harusnya papanya nggak suruh Lea tidur sama Yakub. Tapi karena tradisi itu, dia suruh Lea dulu, baru nikahin Rahel. Pertama Pak, mari kita mau belajar ini yang pertama. Saudara suka atau tidak suka, dalam hidup ini kita akan selalu diperhadapkan dengan ini, penolakan. Dan Lea ngalamin itu. Lea harus belajar bagaimana dia harus menang dengan penolakan yang dialami dari suaminya, yang harusnya melindungi dia, yang harusnya mencintai, mengasihi dia. Di ayat 30 firman Tuhan bilang begini, Yakub sama sekali nggak mencintai Lea. Yakub lebih, bahkan sangat mencintai Rahel. Makanya 14 tahun dia kasih untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Lea hidup dalam perasaan ditolak karena Yakub sama sekali nggak melirik dia sebagai istri. Yakub sama sekali nggak menghormati dia statusnya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan. Tapi saudara lihat, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan orang-orang yang tertolak. Katakan amin. Amin. Tuhan selalu peduli dengan orang-orang yang datang sama Tuhan. Masalahnya begini Pak Bu, kita punya masalah, kita datang sama siapa? Itu pertanyaannya. Saudara sakit, saudara datang sama siapa? Nggak salah datang ke dokter. Tapi setelah dari dokter, saudara ke siapa? Di kampung saya Pak, dukun itu lakunya luar biasa. Jangan sama Tuhan, dua-duanya sama-sama aman. Dua-duanya sama-sama nggak punya anak karena malu. Tapi karena Lea terus berseru kepada Tuhan, terus berharap, terus bersedih, dan dia tahu siapa yang bisa tolong dia, Tuhan buka jalan. Saya percaya begini, bahwa Tuhan itu tiap hari selalu melihat keadaan kita. Saudara mau cari Tuhan atau nggak cari Tuhan, setiap hari Tuhan selalu lihat saudara. Tuhan nggak pernah lo tinggalin siapapun. Saya yakin. Terbukti Lea, Tuhan gak pernah tinggalin hidup.
Firman Tuhan bilang begini, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, bahwa Lea ada dalam masalah, bahwa Lea ada dalam kesedihan, bahwa Lea ada dalam penolakan. Tuhan buka kandungan, dan Tuhan izinkan dia mengandung dan melahirkan 4 orang anak laki-laki. Tuhan tidak berdiam diri, justru lewat penolakan Tuhan memberkati hidupnya dengan keturunan. Yakub boleh nggak cinta sama Lea, Yakub boleh menolak Lea, semua orang mungkin boleh menyakiti hati Lea, tapi Tuhan enggak. Tuhan sayang sama Lea. Hari ini mungkin kita menjadi orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang dikhianati, orang-orang yang dibuat menangis setiap hari. Tapi ingat ini baik-baik, Tuhan melihat hidup kita, dan Tuhan bisa buat banyak hal yang orang nggak pikirkan. Tuhan bisa angkat kita naik yang orang nggak tahu. Tuhan bisa promosikan kita yang orang coba membatalkan semua itu. Ingat, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dalam Tuhan semuanya mungkin. Tapi ada masalah dengan Lea. Lea salah memahami tentang cara pandang dunia yang pada akhirnya dia kecewa dengan Yakub. Padahal Tuhan udah sayang sama dia. Tuhan tahu kesedihan dia, tapi dia lebih bergantung kepada dunia. Dia fokus pada mengejar cinta Yakub. Akhirnya dia nggak tahu bahwa harusnya dia fokus sama Tuhan. Next, Pak. Pak, Bu, saya mau kasih tahu ini sama kita. Tidak perlu kaget kalau dunia menolak kita. Itu bukan akhir nilai hidup kita. Amin. Kalau orang-orang di sekitar tolak kita, ingat, itu bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Sebab yang mendesain perjalanan hidup kita itu Tuhan. Halo? Bukan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan pembenci kita, bukan orang-orang yang tidak suka sama kita. Yang mendesain hidup kita itu Tuhan. Ingat itu baik-baik. Amin. Tuhan tahu apa yang baik buat saya dan baik buat saudara. Karena memang begini Pak, Bu, bahwa dunia menilai berdasarkan apa yang tampak. Saudara kalau datang di tempat pesta, mohon maaf, kalau saudara punya penghasilan, punya materi yang lebih tinggi daripada orang yang lain, saudara akan diperlakukan secara khusus. Itu dunia. Ya. Dan kita nggak usah kaget soal itu. Kita juga nggak usah marah soal itu. Karena dunia melihat itu. Dan itu yang terjadi sama Yakub. Firman Tuhan bilang begini, Yakub melihat Rahel itu cantik. Halo? Yakub melihat Rahel itu cantik. Yakub tahu bahwa kesempurnaan fisik adalah kecantikan, dan kekayaan adalah ukuran kesuksesan bagi dunia ini. Enggak usah malu Pak, Bu, kalau rambut kita keriting. Saya tidak pernah malu, saya orang hitam. Saya tidak pernah malu, saya anak kampung. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang bisa mempromosikan saya meskipun saya anak kampung. Saudara nggak usah malu kalau saudara hidup dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Kita punya Tuhan yang sanggup mengangkat kita naik. Yes, amin. Cuma kadang-kadang kita nggak mau berharap sama Tuhan. Kita lebih dengar apa kata dunia sama hidup kita, sehingga akhirnya kita sakit hati. Harusnya kita tidak perlu sakit hati. Yang perlu kita lakukan adalah jaga hati kita. Amin. Karena kalau kita nggak jaga hati kita bisa rusak. Kita bisa patah di tengah jalan. Sebab apa? Sebab kita fokus pada penilaian dunia. Makanya Daud dalam Mazmur 139 ayat 13 ayat 14, firman Tuhan bilang begini, next Pak. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bilang kiri kananmu, kamu spesial di mata Tuhan. Kita itu spesial Pak. Lea nggak sadar itu sebenarnya. Saya dan saudara sebagai orang Kristen, kadang masalah juga buat kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya orang spesial. Kadang persoalan, sakit penyakit, kesedihan membuat kita nggak berharga, padahal kita begitu berharga di mata Tuhan.
Daud bilang begini, engkau yang menenun dan membentuk aku. Ingat, Tuhan turun tangan langsung, nggak pakai perantara, nggak pakai intervensi orang lain. Tuhan pegang sendiri. Dia tenun saya, dia bentuk saya, supaya saya jadi pribadi yang baik. Saya percaya Tuhan juga membentuk saudara, mendesain hidup saudara supaya saudara juga jadi orang yang baik. Karena nggak iseng-iseng Tuhan ciptakan saya, nggak iseng-iseng Tuhan ciptakan Pak Birawa dan Ibu, nggak iseng-iseng Tuhan ciptakan ibu-ibu semua, oma-oma semua, bapak-bapak semua. Tuhan punya rencana untuk kita ada di dunia ini. Amin. Justru kita harus berkata seperti Daud berkata, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat, dan aku bersuka cita karena itu. Kita harusnya mulai belajar ngomong itu di hadapan Tuhan. Saat dunia mencoba memberi label atas dirimu, ingat ini baik-baik. Kamu bukan siapa kata orang. Kita bukan siapa kata orang, tapi kita adalah siapa yang Tuhan bentuk sejak dalam kandungan ibu kita. Oh, kita adalah orang yang sempurna. Kita pribadi yang baik. Kita pribadi yang punya masa depan di dalam Tuhan. Amin. Kita bukan orang kata. Lalu, kita bukan orang terpuruk. Kita bukan orang yang kata. Kita pemenang di dalam Tuhan. Amin. Kita punya Allah yang hebat, punya Yesus yang hebat. Penolakan manusia tidak membatalkan rencana Tuhan atas hidup. Tuhan melihat air mata Lea yang tidak dilihat sama orang lain, yang tidak dilihat sama suaminya. Tapi dalam momen menyakitkan ini, Tuhan memberikannya atau mengubahkannya menjadi satu berkat yang gak pernah dipikirkan sama orang-orang di sekitar Lea. Mungkin hari ini kita bersedih luar biasa. Mungkin orang-orang di sekitar kita gak tahu kita sedang bersedih. Kita sedang bergumul dengan hebat. Tapi ingat ini, Tuhan melihat dan Tuhan pasti mengubahkan itu menjadi sesuatu yang baik. Saya itu bangga dengan Tuhan. Saya selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Sedikit kesaksian, dari dulu saya punya kerinduan untuk bisa mengembalakan jemaat sendiri. Dan puji Tuhan di bulan November minggu pertama tahun ini, saya sudah mengembalakan sendiri di apartemen Menara Kebun Jeruk. Tapi sekarang nggak ke sana. Saudara kan nggak ada gereja kan? Jadi jangan ke sana. Di sini aja. Saya melihat bahwa Tuhan, kalau kita mau lakukan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Pak, Bu, Tuhan itu tidak pernah gagal mengangkat orang. Tuhan tidak pernah angkat orang lalu di tengah dia lepas. Enggak. Tuhan harus bawa orang sampai naik, sampai tujuannya Tuhan. Amin. Tuhan akan tuntun kita sampai di ladang, sampai di rumput yang hijau, sampai di air yang tenang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di padang gurun. Selalu ada tiang awan dan tiang api yang menyertai kita. Itulah Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya harus bangga dengan Tuhan. Maka apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa belajar untuk tidak termakan dengan penolakan, untuk tidak kalah dengan penolakan, untuk tidak kalah dengan masalah, untuk tidak kalah dengan sakit penyakit, untuk tidak kalah dengan kesedihan. Ini yang perlu kita lakukan. Next Pak. Satu lagi. Rubah cara berpikir kita. Dari yang sebelumnya mungkin kita ngomong sama diri kita, kayaknya saya tidak bisa apa-apa. Kayaknya memang saya orang yang terkutuk. Kayaknya memang saya orang yang ditakdirkan untuk ada dalam kesakitan. Kayaknya memang saya orang yang ditakdirkan untuk tidak akan maju. Kayaknya memang karir saya hanya di sini aja. Kayaknya memang Tuhan tidak promosiin saya. Halo, saya mau bilang saudara, yang sebelumnya kita ngomong sama diri kita hal-hal yang negatif, mari kita ubah. Kita mau bangun afirmasi yang positif di hadapan Tuhan. Kita mau bilang begini, saya bisa, sebab saya punya Tuhan yang hebat. Saya mampu, sebab ada Tuhan yang menyertai saya. Saya bisa melompat lebih jauh, sebab Tuhan akan menolong saya. Saya bisa sembuh, sebab Tuhan pembuat mujizat. 12 tahun sembuh, 5 roti 2 ikan, kasih makan banyak orang. Orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, mati dibangkitkan sama Tuhan. Apa yang sulit buat Tuhan? Tidak ada. Apa yang sulit buat Tuhan? Tidak ada. Yang sulit buat kita adalah bagaimana kita memakai iman yang Tuhan kasih. Itu yang sulit.
Makanya saya selalu ngomong gini, masalah tidak boleh lebih besar daripada Tuhan yang ada dalam diri. Masalah tidak boleh lebih besar daripada iman yang ada dalam diri. Karena kalau masalah lebih besar, imanmu pasti lumpuh. Kamu pasti batal, gagal. Pasti mati, selesai. Tapi kalau iman kita lebih besar dari masalah kita, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Selalu ada solusi di balik masalah. Selalu ada jalan keluar di balik kesulitan. Karena Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, mengubah fokus dari manusia ke Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Next, Pak. Di Kejadian 29 ayat 35, Lea ngomong begini sama Tuhan. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Lalu setelah itu dia nggak melahirkan lagi. Di ayat 35. Saudara bayangkan ya, kalau Tuhan mau tolong orang, nggak main-main. Lea yang dulunya mengejar Yakub luar biasa, dia berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan cinta Yakub. Sampai pada satu titik dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kapan terakhir saudara bilang sama Tuhan, untuk saat ini Tuhan, saya akan mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kapan saudara ngomong itu sama Tuhan? Halo? Kapan kita ngomong itu sama Tuhan? Pernahkah kita ngomong sama Tuhan bahwa hari ini Tuhan saya akan belajar menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih sama hidup saya? Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara merasa susah hari ini, masih ada banyak orang yang lebih susah dari saudara. Semalam ya, saya sama teman-teman, saya ada bawa dua saudara saya. Kami punya satu ministry namanya Be The Light. Kami bagi makanan 100 box, kami bawa di jalanan, kami bagi buat orang-orang. Dan saya bilang sama mereka berdua, kamu lihat, kalau kamu merasa orang paling susah, kamu lihat mereka duduk makan nasi 12.000 dengan rasa syukur yang luar biasa. Kalau kita bilang kita orang yang paling susah, masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Kalau kita bilang kita orang yang paling kasihan, masih banyak orang yang lebih kasihan dari kita. Kalau kita bilang hari ini saya yang paling sakit, masih banyak orang yang lebih sakit dari kita, Pak, Bu. Makanya kita harus belajar bersyukur. Lea yang sebelumnya dia fokus kepada Yakub, dia kejar cinta dan perhatian Yakub. Kalau saudara baca di ayat 32 sampai ayat yang ke-34, terlihat dari nama-nama anak Yakub, Ruben, Simeon, dan Lewi, mencerminkan betapa Lea berusaha keras untuk mendapatkan cinta seorang Yakub. Karena itu arti nama anak-anak mereka ini begini, bahwa untuk kali ini saya mau supaya Yakub terpaut hatinya sama saya. Jadi ada anak dia pakai untuk mendapatkan cinta Yakub, bukan ada anak dia pakai untuk bersyukur atas pertolongan Tuhan. Karena kita diberkati Tuhan, berkat yang kita punya bukan kita pakai untuk melayani Tuhan, bukan kita pakai untuk bersyukur kepada Tuhan, tapi kita pakai untuk hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Saya tidak bilang saudara seperti itu, tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau ada saudara yang seperti itu, bertobat, Pak, Bu. Semua yang Tuhan kasih sama kita hari ini, karena Tuhan percaya sama kita, dan mari kita pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan dengan segala cara. Dengan segala cara yang kita bisa buat, kita pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan. Pak Birawa dan Ibu sudah 4 tahun ya tempat ini. Mereka pakai tempat ini untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Kalau kita mau bicara untung rugi, waduh, saya nggak ngerti lah. Nanti tanya sendiri sama Pak Birawa. Tapi kita baru jalan gereja baru mau sebulan ini, udah pusing juga kita, Bu. Apalagi 4 tahun, udah nggak usah dibicarain. Tapi mereka sadar bahwa semua yang mereka miliki adalah untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Harusnya kita ada itu di hati kita, ada itu di pribadi kita. Bahwa semua yang kita punya hari ini, kita mau pakai itu untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Kalau Tuhan kasih kamu suara yang bagus, pakai itu untuk bernyanyi buat Tuhan. Kalau Tuhan kasih kamu talenta yang baik bermain musik, pakai itu untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan kasih kamu kemampuan untuk menjadi seorang pembicara, pakai itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan kasih kita kemampuan apapun itu, pakai itu untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Sebab saya percaya begini, semua orang yang lahir di muka bumi ini, semuanya punya talenta masing-masing. Tidak ada orang yang tidak punya talenta.
Masalahnya kita adalah malas. Masalahnya kita adalah kita tidak mau. Dan Lea mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kalau untuk mengejar dunia ini akan capek. Untuk mengejar pujian dari dunia ini akan capek. Lea kejar Yakub setengah mati, dia tidak dapat. Akhirnya sampai di satu titik dia berhenti. Ini turning point-nya buat Lea. Dia mulai harus balik. Karena bagi dia kalau saya terus saya akan capek nih. Karena Yakub nggak membuktikan cintanya kepada saya. Udah 3 anak. Tapi dia nggak pernah merasa puas tentang cinta Yakub buat dia. Akhirnya di anak yang keempat, Yehuda. Dia bilang begini, untuk kali ini aku bersyukur. Aku hanya mau bersyukur kepada Tuhan. Karena aku tahu kepuasan ada dalam Tuhan. Karena aku tahu ketenangan ada dalam Tuhan. Kedamaian ada dalam Tuhan. Damai sejahtera ada di dalam Tuhan. Dan Lea mulai menyadari itu. Dari Yakub dia berpindah kepada Tuhan. Dia mulai dapat identitas dan penyembahan. Respon Lea berubah menjadi pujian dan penyembahan ketika ia melahirkan Yehuda. Dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya Lea membangun dirinya berdasarkan cinta Yakub. Dia mengejar semua cinta Yakub dengan segala cara. Tapi akhirnya dia merasa capek. Dan dia mulai balik. Balik mengejar perkenanan Tuhan. Balik mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu saat hubungannya dia baik dengan Tuhan, dia akan menjadi orang yang damai, tenang, dan tentram. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 firman Tuhan bilang begini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Fokus yang benar akan membawa pemulihan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau pandang Yesus. Kita mau pandang Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Tidak apa-apa jalan terlihat buntu. Ingat ini, Yesus selalu punya cara. Amin. Ibrani 13 ayat 8 firman Tuhan bilang begini. Tuhan Yesus yang saya dan saudara sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Dia Yesus yang sama. Dia Yesus yang tidak pernah kalah oleh apapun. Dia Yesus yang tidak pernah kalah oleh tangan-tangan orang yang kuat. Tidak pernah kalah. Dia tahu caranya mengangkat saya dan saudara. Karena itu mari kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan. Apapun masalahmu Bapak Ibu, saya kasih tahu. Sebagai seorang anak muda saya mengajak saudara, fokus sama Tuhan Pak. Kalau Bapak Ibu fokus sama masalah, fokus sama persoalan, kita akan terus ada di dalam kesedihan. Kita akan terus ada di dalam sakit penyakit. Kita akan terus ada dalam kelumpuhan. Kita tidak bisa bangkit. Bahkan kita lumpuh, bahkan kita kalah. Karena apa? Fokus kita di sini. Tapi kalau fokus kita ke Tuhan, kita pandang ke Tuhan, Tuhan akan pegang tangan kita. Dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah badai. Amin. Saudara tahu umat Israel ketika dikejar oleh bangsa Mesir, mereka diperhadapkan dengan danau Teberau. Kalau mereka fokus sama danau Teberau, orang Israel udah marah-marah sama Musa dan Harun. Emang kurang tanah ya di Mesir? Kamu harus bawa kami mati di laut ini. Emang kurang ya tanah di sana? Tanah kan di sana banyak. Kenapa kamu bawa kami di sini? Tapi Musa dan Harun udah fokus ke badai. Mereka dengar apa yang Tuhan bilang. Lempar tongkat. Terbelah di barat. Terbelah. Murid-murid ketika datang bawa 2 roti. 5 roti dan 2 ikan. Mereka fokus ke 5 roti dan 2 ikan ini. Murid-murid bilang begini, ini memang gak cukup Tuhan. Untuk orang NTT 5 roti dan 2 ikan kurang. Untuk 1 orang. Ini sih banyak nih. Apalagi orang, aduh saya kalau ngomong suku nanti keras, gak cari. Karena di kami biasanya bungkus juga soalnya. Udah makan bungkus lagi. Aduh. Kalau hajatan Pak di kampung saya undang 500, makanan nggak boleh untuk 500 orang karena pasti kurang. Karena kita undangnya satu keluarga, dia bisa bawa anak omnya, anak tantenya. Jadi berkali-kali lipat. Jadi kalau kita undang 500, harus persiapkan jadi 2 kali 2, 1000. Karena pasti yang bungkus juga banyak. Dia habis makan dia bilang saya bungkus ya buat suami saya nggak datang.
anak saya 2, undang cuma 2 orang, pulang bawa 4. Tapi Tuhan ajar mereka untuk dah fokus sama 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu, kasih makan banyak orang, sisa berapa bakul? 12 bakul. Perempuan pendarahan 12 tahun, firman Tuhan bilang begini, dia udah lakukan segala cara untuk berobat. Sembuh enggak? Tapi dia dengar Yesus lewat, fokusnya dia berubah. Dia cari Yesus, dia berusaha untuk pegang, sembuh. Seketika itu sembuh. Fokus itu menentukan cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga dan yang terakhir, suka kan yang terakhir kan? Habis ini mau makan kita kan? Saya lihat di belakang-belakang udah lihat makanan soalnya. Udah ada yang lirik ke kiri dan ke kanan. Habis ini kita makan. Yang ketiga, menemukan nilai diri di dalam Tuhan. Leah mulai menemukan nilainya di dalam Tuhan. Ketika dia berkata, untuk kali ini aku mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa nilai Leah tidak ditentukan oleh penolakan, tetapi oleh pemilihan dan rancangan Tuhan. Saudara kalau tahu bahwa dari Leah, seorang perempuan yang ditolak ini, kalau kita baca garis keturunannya, akhirnya sampai di Yesus. Perempuan yang tertolak, Tuhan punya rencana yang besar untuk ke depan yang Leah nggak tahu sebelumnya. Maka hari ini saya mau kasih tahu saudara, kenapa kita tidak perlu fokus sama masalah? Karena Tuhan punya sesuatu yang besar yang mungkin kita nggak tahu hari ini. Itu tujuannya. Leah kalau hari itu dia fokus sama masalah dia nggak tahu bahwa ke depan Tuhan mau bekerja melalui garis keturunan. Mari kita lihat Tuhan. Kejadian 29 ayat 31. Kita mundur kembali ke ayat yang ke-31. Firman Tuhan bilang begini, ketika Tuhan melihat Leah bahwa ia tidak dicintai, Tuhan membuka rahim, sedangkan Rahel itu mandu. Tuhan melihat Leah artinya begini Pak Bu, bahwa Leah itu terlihat, bahwa Leah itu dihargai dan dikasihi sama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan lihat saya, lihat saudara, artinya begini, kita disayang sama Tuhan, kita dihargai sama Tuhan, kita dihormati sama Tuhan, kita dicintai sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, ketika Tuhan melihat, ketika Tuhan melihat Leah ditolak, Tuhan bekerja dalam hidup. Hari ini ketika Tuhan melihat masalah kita, ada jalan keluar. Amin. Tuhan melihat pergumulan kita, ada solusi. Tuhan melihat persoalan kita, ada jalan keluar. Kalau Leah terlihat dan ditolong sama Tuhan, maka percaya Tuhan melihat dan menolong kita semua. Amin. Sebab mata Tuhan tertuju kepada segala arah. Di mana orang-orang benar, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, pasti dilihat sama Tuhan. Saya mau kasih satu cerita next Pak, sebelum kita berakhir. Tapi saya mau kasih satu cerita. Saudara pernah baca firman Tuhan dan saudara menemukan namanya Hagar? Iya. Hamba Sarah. Waktu itu namanya masih Sarai. Dalam Kejadian 16 ayat 13, firman Tuhan menceritakan bahwa istri Abraham tidak mengandung, tidak punya anak. Lalu Sarah bilang begini sama Abraham, ini ada hambaku, kamu ambil dia, tiduri dia dan punya anak, kasih sama aku. Aku mau punya anak. Lalu akhirnya singkat cerita, dia ambil si Hagar, lalu Hagar melahirkan seorang anak namanya Ismail. Tapi pada akhirnya Hagar ini menyakiti hati Sarah. Lalu Sarah mengusir Hagar keluar. Dan akhirnya Hagar pergi lari dari Sarah. Saudara harus tahu bahwa ketika Hagar ada di dalam penolakan, dia ada di dalam kesedihan, dia berkata begini, bahwa kemudian Hagar menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, Engkaulah El Roy, sebab katanya
sungguhkah di sini aku telah melihat Dia yang melihat aku. Apa yang kita mau belajar dari sini, saudara? Yang kita mau belajar di sini adalah Hagar dan Lea punya pola kehidupan, punya pola kesedihan yang sama, hampir sama. Sama-sama tidak dianggap sama suami mereka. Hagar nggak dianggap sama Abraham, tapi juga nggak dianggap sama Sarah. Lea nggak dianggap sama Yakub, tapi juga nggak dianggap sama Rahel, nggak dianggap sama keluarganya. Sama-sama terluka dengan keluarga, dengan situasi keluarga mereka. Tapi ingat ini baik-baik, ada satu yang sama, bahwa mereka sama-sama dicintai sama Tuhan. Semua orang-orang yang bermasalah itu, Pak, bukan Tuhan jahat sama kita, tapi Tuhan sayang. Amin. Kita sama-sama dicintai sama Tuhan. Jika Tuhan melihat Hagar di padang gurun dan Lea di rumah yang penuh luka, Tuhan pasti melihat dan menolong saya. Tidak usah takut, tidak usah berhenti, jangan menyerah, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Karena orang-orang yang luka, orang-orang yang sedih, kalau dia lari dari Tuhan, maka bisa makin berantakan, bisa makin gak karuan hidup. Supaya kita gak makin rusak, gak makin jauh dari Tuhan, kita harus berlari kepada Kristus, berlari kepada Tuhan. Dia yang akan membebat luka hati kita, Dia yang akan menghibur kita, Dia yang akan menolong kita. Karena itu di slide yang terakhir, Pak, jangan sembunyi. Tuhan melihatmu dan Ia siap menolongmu hari ini. Seandainya Lea dan Hagar sembunyi, mereka gak dapat pertolongan itu dari Tuhan. Mereka tidak sembunyi, mereka tampil dengan kesedihan yang mereka tampil, dan Tuhan menyatakan mujizat itu dalam hidup mereka. Apapun masalahmu hari ini, jangan sembunyi dari Tuhan, Pak. Datang sama Tuhan, biar Tuhan melihat. Karena kita yang perlu Tuhan, kan? Mari kita cari Tuhan. Jangan sembunyi dari Tuhan. Karena Tuhan tahu solusi yang terbaik buat kita. Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat saya dan saudara. Jangan sembunyi. Jangan lari. Jangan pergi terlalu jauh dari Tuhan. Tuhan mau selalu dekat dengan anak-anak. Tuhan mau selalu ada hubungan yang intim dengan anak-anak. Karena Tuhan mau hidup kita itu terus diberkati sama Tuhan. Mari kita bersyukur. Saya senang dengan statement Oma tadi, bahwa udah pasti Tuhan berkati hidup kita. Saya suka. Amin. Amin. Yes. Kita jahat aja Tuhan berkati kita, apalagi kita baik. Dan kita tidak boleh jadi orang yang jahat. Kita harus jadi orang yang baik. Sekalipun kita punya masalah, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Biarlah masalah itu kita pakai untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang di Alkitab, bagaimana mereka memakai masalah mereka untuk menceritakan bahwa Yesus hebat, Yesus pembuat mujizat, Yesus tidak pernah kalah, Yesus Tuhan yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Maukah kita di kesempatan ini kita pakai untuk terus mengatakan Yesus hebat, Yesus baik, Yesus luar biasa. Kesimpulan dan yang terakhir. Nah, ini benar-benar yang terakhir. Kalau udah kesimpulan pasti yang terakhir. Kita belajar 3 hal dari Lea tadi. Pertama, Lea mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menghadapi penolakan. Karena suka atau tidak suka, penolakan akan selalu ada dalam hidup kita. Saat kita diangkat Tuhan, ada aja orang yang gak suka sama kita. Saat kita dipromosikan Tuhan, aja ada orang yang terganggu. Karena itu kita harus kuat, tahu caranya menang atas penolakan-penolakan itu. Yang kedua, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus melihat Tuhan sebagai penolong dalam hidup ini. Bukan kita melihat suami kita, bukan kita melihat istri kita sebagai penolong. Tuhan sang penolong dalam hidup ini. Yang ketiga, kita harus mulai belajar. Seperti Lea menemukan nilainya di hadapan Tuhan. Mari kita menemukan nilai kita di hadapan Tuhan. Seperti apa yang Daud bilang, bahwa kita adalah anak-anak yang sempurna, anak-anak yang baik, yang ditenun, didesain Tuhan dengan rancangan yang besar di kemudian hari. Mari kita fokus ke itu.
Kita mau lihat nilai diri kita di hadapan Tuhan itu baik. Saudara dan saya harus tahu bahwa hanya karena kita ini Tuhan berani datang ke bumi ini, mati buat saya dan saudara. Artinya apa? Kita jauh lebih berharga daripada segala hal yang kita miliki hari ini. Ya. Kita boleh kehilangan semuanya, tapi ingat ini baik-baik. Tidak boleh kehilangan sumber berkat itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita boleh nyanyi satu lagu yang tadi. Lagu mana ibu yang WL tadi? Boleh kita nyanyi lagu itu. Ayo Bu, mari. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini. Cuma ku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan?
Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami fokus kepada Tuhan, Tuhan akan fokus kepada kami dan akan menolong kami. Ketika Tuhan melihat Lea dan Hagar, Tuhan tolong. Hari ini Tuhan, lihatlah kami semua yang ada di tempat ini. Dengan segala masalah pergumulan kami, kami tahu Tuhan yang tolong Lea dan Hagar. Tuhan yang sama akan menolong kami. Tuhan yang mengangkat Lea dan Hagar untuk naik. Tuhan juga yang sama akan mengangkat kami untuk naik. Kami yang mungkin pernah ditolak, kami yang mungkin pernah tidak diinginkan, ditinggalkan karena berbagai alasan, hari ini kami bersyukur Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan kami masih tetap ternilai. Di hadapan Tuhan kami bukan kelompok orang-orang yang gagal. Kami bukan kelompok orang-orang yang dibuang. Kami adalah orang-orang yang diterima sama Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih. Terima kasih Yesus buat kebaikan. Kami bangga menyembah Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang akan promosikan kami hari demi hari, waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan kami akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Bapak, ini hidup kami Tuhan. Tuhan kenal siapa kami di hadapan hadirat-Mu. Biar Tuhan yang angkat kami terus naik dari kepala dan bukan ekor. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami semua dan memberikan kami kedamaian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami semua dan memberkati hidup kami. Sebab kami tahu berkat dan pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Tuhan terus berkati tempat ini, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tempat ini akan jadi berkat buat banyak orang. Dari tempat ini akan lahir kesaksian-kesaksian yang dahsyat dan ajaib. Bahwa ada orang sakit yang disembuhkan, bahwa ada orang yang bermasalah ditolong sama Tuhan, ada orang yang kesusahan dibukakan jalan sama Tuhan. Bapak mau berdoa buat tempat ini Tuhan. Ini bukan rumah yang biasa, tapi rumah yang diurapi sama Tuhan. Mata Tuhan melihat ke tempat ini. Tuhan mau curahkan berkat-Mu atas tempat ini Tuhan. Bapak berdoa secara khusus buat Bapak dan Ibu di tempat ini, Bapak Birawa dan Ibu. Tuhan terus pakai hidup mereka untuk jadi berkat. Terima kasih buat hati mereka yang baik yang Tuhan boleh pilih. Tuhan kiranya pakai mereka, hidup mereka, pekerjaan mereka, Bapak Birawa, Tuhan terus berkat. Bahwa promosi tetap datang daripada Tuhan. Setiap cara orang yang coba membatalkan apapun itu, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup buka jalan. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan yang sanggup mengangkat orang-orang yang mau dibuang sama dunia ini. Sebab Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, malam hari ini semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, tiba saatnya kalau kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini.